terima kasih. Saat ini kita berada di surat pengaduan masyarakat dari warga Lampung yang diwakili oleh Pak Edi Suryadi. Karena beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah dari November yang lalu, kita juga sudah berkirim surat ke sini untuk mengadukan seorang anggota DPD RI Dapil Lampung atas nama Ahmad Bastian yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap. Nah, tidak tanggung-tanggung, suapnya itu senilai 9,6 miliar kepada mantan Bupati Lampung Selatan. Nah, si Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan itu dengan beberapa kaki tangannya sudah ditahan, sudah dipenjara, sudah divonis. Nah, justru orang-orang yang memberikan suap, salah satunya adalah si anggota dewan ini belum ditahan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa? Ya, masyarakat Lampung mempertanyakan itu, dan saya coba mendampingi teman-teman yang mewakili masyarakat Lampung untuk membawa atau menyampaikan laporan lagi yang langsung ditunjukkan kepada Ketua Badan Kehormatan DPD RI. Nah, harapan saya ini benar-benar diseriusi agar ditindaklanjuti lebih cepat lebih bagus, karena kita tidak ingin uang APBN kita, uang rakyat kita itu dihabiskan untuk membayar orang-orang yang bermasalah seperti ini. Nah, 1 tahun minimal 1 miliar kita membayar satu orang anggota. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus, artinya kan kita nggak punya otak, nggak bisa berpikir untuk menyelamatkan uang kita hanya untuk membayar orang-orang yang tidak benar itu. Nah, pada saat dia terbukti namanya tersebut kasus itu 2019. Ya, itu sudah berjalan hampir bukan 2019, 2018. Karena dia divonis, Zainuddin Hasan itu divonis 2018. Dan di dalam putusan hakim tindak pidana korupsi itu namanya sudah beberapa kali disebut, berkali-kali disebut itu. Coba aja kita periksa dokumen dari putusan hakim, hakim Tipikor Tanjung Karang. Itu saya sudah juga lihat ya, berapa halaman itu ada nama dia beberapa kali disebut bahwa dia benar-benar memberikan uang suap. Itu pengakuan dia gitu. Ini orang yang sudah mengaku saja tidak ditangkap. Sementara orang yang belum ada pengakuan akan menolak untuk mengaku. Ya seperti halnya misalnya Gubernur Sulawesi Selatan, itu kan dia menolak bahwa dia tidak melakukan korupsi, tapi ditangkap dan tahan. Ini orang sudah ngaku gitu loh. Diakui gitu ya. Ya. Bukan cuma rekayasa atau kita punya angan-angan, opini dan sebagainya, tapi itu di dalam surat putusan pengadilan yang logonya itu adalah logo Garuda Pancasila dan ada juga demi keadilan, nama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan. Kenapa KPK kok lamban begini? KPK sendiri sejauh ini menurut dari Pak Wilson dan Pak ini bagaimana? Oh, KPK melempem. Sudah bisa dikatakan melempem? Ya, karena KPK saya katakan melempem. Kenapa? Kita pernah orasi menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung di depan gedung KPK. Bahkan sampai kami masuk membawa surat putusan dari pengadilan. Ya kan? Bahkan kita datang bukan tidak membawa bukti, tapi mereka minta bukti. Ya, kalau bukti kita melihat langsung mana bisa, ya kan? Ya contoh Joko Chandra saja buktinya dari ucapan-ucapan. Dia ditangkap. Ya? Dari pengembangan. Iya, pengembangan. Ini sudah jelas ada putusan yang berkali-kali surat kita sampaikan. Tidak juga ada respon. Kita tanya proses. Kemarin ditanya lagi sudah ada di bagian penindakan. Penindakan saya tanya lagi proses. Jadi prosesnya udah bertahun-tahun. Nah, seperti disampaikan Pak Wilson tadi, dengan demikian dia bertahun-tahun bersarang di sini. Uang rakyat banyak yang digunakan untuk membayar dia yang katanya sih
ya cuma kipas-kipas saja dia dapat gaji kan. Nah dalam surat kita sampaikan yang hari ini kita sampaikan ke BK, kita minta BK tegas bahwa orang seperti itu jangan dikasih tugas lagi, ya kan? Tugaskan gitu. Dinonaktifkan lah, ya. gitu kan? Supaya apa? Ya dia juga jangan sampai terima gaji lagi, gitu kan? Masa proses hukumnya kan kamu dijalankan KPK, tapi sampai saat ini KPK juga tidak memberikan informasi yang detail, ya kan? Walaupun ada bahasa-bahasa siang tadi kita dapat informasi sudah diproses TSK, tapi kan itu info dari tadi siang. Ya siang tadi, tapi kan itu tidak dijelaskan melalui media. Kalau kemarin ada kan KPK panggil anggota DPD RI asal Lampung. Setelah itu mana lagi? Melempem lagi, ya kan? Nah, itu. Jadi kita berharap KPK betul-betul bekerja untuk betul-betul menegakkan keadilan itu. Nah, sementara BK sendiri juga harus berani. Tadi betul Saling dikatakan. bersinergi ya? Iya. Ya kalau BK sendiri tidak bisa menjaga citra marwahnya di PDRI, ya kan selalu badan kehormatan DPD RI. Ya itu tadi, diadakan saja, biar nggak ada anggaran lagi. Tapi Ya, itu kita tadi. juga berharap ya, kepada para pimpinan dan anggota DPD RI dari seluruh Indonesia yang 132 orang Iya. itu. Apakah Anda nyaman gitu bekerja bersama orang-orang yang bermasalah? Betul. Ya kan? Sudah jelas-jelas kok itu. Sudah berkali-kali kita Bisa dibilang sampaikan. merusak citra. Iya. Merusak citra dari DPD Merusak sendiri. citra, Oke. DPD. Atau memang kalian menyukai supaya bisa belajar dari orang itu. Bagaimana caranya melakukan penipuan-penipuan. Tapi lolos sampai Iya, tapi lolos gitu. Kalau memang begitu ya sudah. Terus terang aja biar kita gusur ini. Ya kan? Jadi kita sangat berharap lah, terutama kepada pimpinan DPD RI, Pak Lanyala. Tapi itu tadi sudah diterima dari KPK bahwa akan ditindaklanjuti sebagai tersangka. Itu baru info sebatas saya dikabarkan bahwa udah ada katanya sih proses TSK, gitu kan? Tapi kita ini belajar dari pengalaman kita berkirim surat sampai kita masuk ke ruangan KPK, bahkan bantah-bantahan kita. Itu pernah. Pernah. Ya? Kami Oke. berdua dengan Pak Wilson Pak malah Wilson. dia dengan kita bawakan berkas setebal itu putusan, dia minta bukti lain. Saya kata Berarti dia bilang belum memenuhi 2 alat bukti yang cukup Iya, seperti itu. betul. Lalu bukti apa lagi yang diinginkan? Nah itu yang kita pertanyakan kan. bukti yang bagaimana? Ini kan masyarakat Lampungnya sudah datang untuk memberikan laporan. Laporan itu adalah salah satu alat bukti untuk mempersangkakan seseorang. Bukti yang lain apa? Ya itu surat putusan dari hakim Ada yang konstitusi itu kan. mengakui dan diakui gitu Betul. ya. Itu sudah Pengakuan- menurut Pak Edi dan Pak Wilson itu sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup belum? Bukan cuma memenuhi, sangat memenuhi. karena ada beberapa saksi yang sejawat dengan dia di saat kejadian suap itu, seperti yang sudah ada penahanan ya oleh KPK kemarin, itu kan sudah jelas. Kalau memang mau lagi dicari lagi, yang sudah dijadikan terpidana seperti Agus Bakti Nugroho, panggil, suruh dia bersaksi bahwa dialah yang menerima uang dari Ahmad Basri. Atau Zainuddinnya dipanggil Bupati Nonjok itu dan aku. Jadi di sini KPK harus mendatangkan alat bukti apa lagi yang dibutuhkan Nah, untuk apa lagi yang dibutuhkan? karena Itu tidak rasa jelas. ini sudah cukup 2 alat bukti itu ya. Masa kita mesti nunggu dia suap kita tonton. Jadi tersangka. Ya, dan surat kita hari ini ke BK bukan hanya surat yang kita terus terima tanda terima. Ya laksanakanlah tugas dia sebagai penjaga citra atau marwahnya BK itu. Ya laksanakan. Nah, kemarin tuh saya sempat konfirmasi ke BK melalui surat sebelumnya sudah dikirimkan oleh Pak. Lalu awak KBK bilang saya belum tahu surat itu, gitu. Ada miss di sini atau memang dia tahu sebenarnya tapi maksudnya gimana? Mungkin mereka nggak masuk kantor, Iya betul. jadi nggak kerja Nggak gitu. kerja. Jadi terima gaji oke, tapi kerja enggak. Atau banyak ini perjalanan dinas. Oke, sibuk ya. Sibuk perjalanan dinas. Masa tugas dia. Dimaklumi nggak jawaban dia seperti itu? Hah? Dimaklumi nggak jawaban waktu Iya. KPK seperti itu? Dia tidak mengetahui, padahal jelas-jelas itu sudah dikirimkan tanggal 20 November 2020 ya? Ya. Iya. Jadi Dia menjawab tidak tahu. Iya. dianggapnya kita sebatas hanya berkirim surat ya Iya. kan yang hanya
Ya, baca depannya selesai. Nah, lalu fungsinya Padahal apa gitu ya? mereka bekerja di sini kan kepentingannya juga itu, apalagi BK. BK kan dalam apa tugasnya itu kan jelas, dia menjaga segala sesuatu yang terjadi di DPD kan, menjaga citra marwah semua dijaga kan. Nah ini sendiri kalau sudah ada kejadian ini dilaporkan, berarti kan dia tidak menjaga citra dan marwahnya sendiri. Tapi sudah ada komunikasi dengan ketua BK Pak Leo? Oh belum kontak. Hari ini sepertinya kita langsung bikin laporan aja biar beliau sampaikan langsung. Saya rasa juga beliau udah tahu. Iya, cuman emang apa pura tidak tahu atau pasif? Gitu. Kalau ketua DPD kami pernah ketemu di Iya, Lampung. bagaimana dengan Pak Dengan Lanyala? Pak Lanyala. Oke, Pak Lanyala. Ya bahkan itu pernah apa namanya? Saya rasa dia juga mungkin nggak tahu karena informasi surat tembusan itu langsung juga kami kirimkan kepada beliau. Tembusan yang kita kirim ke KPK. Tapi kalau dia ngaku nggak terima lagi ya sudah. Oh, dia sebelumnya dia mengakui dia tidak terima surat tembusan itu, Pak Lanyala. Oh belum ada. Oh, Cuma belum ada komen nggak ada komen. Nggak ada komen. Kita belum ada tanya. Belum ada tanya juga. Kita coba ya tanyakan ke ya melalui prosedur lah. Iya.